Iya pak. Lu nih resign, mau langsung besok resign? Ya kalau bisa sih secepatnya sih pak ya. Soalnya kan saya juga enggak, kerjaan saya udah selesai semua. Iya, tapi alasan lu resign apa? Jangan jadi masalah di gue lagi. Enggak, saya bukannya mau nambah beban bapak. Tapi Saya cuma mau lepas beban saya. beban saya malah nambah nih, Ya, Bim. itu kan urusan bapak. Kenapa lu ketawa-tawa? Masalah gue nambah lu ketawa. Ya yang paling penting adalah beban saya berkurang pak. Saya ingin usaha pak. Beban saya nggak berkurang ini. Kan bapak bisa cari orang lain. Deh. Oke. Kita ngobrol dulu kali Oke, ya. boleh. Gerah gue langsung. Jangan ketawa. Kenapa sih lu mau resign? Saya sih nggak ada masalah sama bapak. Oke. Saya cuma satu masalah sama karyawan di sini. Siapa? Bapak tahu yang namanya Aryo kan? Aryo. Ada satu karyawan saya finance, Aryo. Nah, saya nggak suka sama dia pak. Kenapa? Terlalu banyak peraturan pak di anaknya. Tidak bisa fleksibel sama bawahan yang lain. Jadi kamu kesel sama dia? Saya kesal sama dia. Makanya saya memutuskan untuk resign dan saya untuk buka usaha sendiri. Saya juga kesel sebenarnya sama dia. Kenapa bapak ikutan? Saya bingung sama dia. Ini orang udah mukanya ngeselin, wataknya ngeselin. Saya kasih cerita nih ya. Dia nelpon ke vendor depan saya nih. Ini dia minta alamat email. Alamat emailnya apa? Dia bilang misalkan abc@finance.com. Dia nanya, finance-nya bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Kan saya malu mas, finance udah pasti Itu bahasa dia Inggris. telepon ke vendor pak. Ih, saya jadi malu. Makanya saya juga kesel sama dia. Cuma saya bingung, kalau saya kesel sama dia, saya ngasih surat resign sama siapa? Itu betul juga sih pak. Kamu enak, Bim. Ngasih surat resign, saya kesel sama Aryo, ke saya. Saya kesel sama dia, sama siapa? Tapi kan saya nggak ngajuin langsung resign. Coba deh kamu pertimbangin. Selain nama dia, sama siapa lagi sih masalah? Cuman dia pak. Inti dari masalah di kantornya itu dia. Nggak ada lagi yang lain. Sama kurir nggak masalah kamu? Kurir nggak ada. Kurir masih bisa kita pegang lah. Walaupun ngeselin itu dia kurir? Nggak masalah pak. Nggak Dia masalah. emang Betawinya totok banget memang. Tapi Oh. masih bisa. Kalau counting kita? Counting susah tuh pak. Kalau kamu kalau Pelan-pelan aja ngomongnya. counting tuh susah. Saya tahu. Antik dia. Saya Antik. finance accounting saya, orangnya kan mirip tuh ya. Kembar, kacamataan, sama-sama ngeselin kan. Iya. Sama-sama kalau diajak ngomong tuh nggak nyambung. Tapi kamu nggak ada masalah kan sama mereka? Sama mereka. Cuma Sama satu satu aja? orang itu pak. Bukan mereka. Aryo itu? itu. Oke, nanti saya panggil dia deh. Enggak. Kalau emang bapak ingin semuanya tuh lancar, kita mesti bikin dia resign lah paling enggak. Kalau kita bikin dia resign, saya nggak punya stok orang bodoh lagi di kantor enggak? Itu kelebihan pak ya untuk di kantor ini pak ya. Iya, harus ada orang bodoh seperti Aryo itu sebenarnya. Oh. Tapi nggak apa, nanti saya panggil ke dia. Oke, selain dia nggak ada masalah di kantor. Nggak ada pak. Terus alasan kamu yang buat kamu untuk resign itu mau usaha? Mau usaha saya pak. Usaha apa sih? Rencana sih saya pengen kayak jualin stok-stok daging sapi, daging kambing, domba gitu pak untuk dijualin. Kamu pelihara kambing atau kamu beli dagingnya aja atau gimana nih? Oh saya beli dagingnya aja pak. Jadi daging yang udah dipotong-potong itu saya taruh freezer. Nah nanti saya jualin. Saya Kamu punya toko tawar-tawarin. ntar? Kemungkinan di rumah dulu pak. Online dulu pak. Oke, kemungkinan online dulu. Berarti jual di Platform dulu. Tokopedia Betul. misalkan atau apa gitu ya. Oke. Selain itu usaha kamu mau usaha apa lagi? Apa hanya fokus di situ? Mungkin dari sekarang ini saya fokus di situ dulu pak. Kenapa sih mau usaha daging? Karena menurut saya daging itu dikonsumsi banyak orang pas tiap hari, pasti ada aja yang beli. Daging yang kamu jual kan daging premium. Ya iya pasti, saya memang mematoknya orang-orang kaya pak. Orang miskin tuh jarang lah Oh, makan daging. orang miskin itu paling tempe. Tempe. Kenapa nggak jualan Nah tempe? si Aryo, bapak mesti tahu nih ceritain ini si Aryo ini. Dia makan tempe nggak bisa, Nggak bisa makan tempe. Saya Terus nggak tahu tuh. saya bilang sama dia kan, bapak berarti kalau makannya orang kaya pak ya, makan roti. Saya nggak bisa juga makan roti, nggak suka juga makan roti. Saya jadi ingat hal yang saya nggak sukain dari satu lagi. Ah. Kalau makan, dia lagi sariawan. Gini, saya kasih unjuk ya. Dia makan nih. Biar nggak kena sariawan. Dia makan gini. Ya benar. Itu bibirnya kemana-mana pak. Saya langsung, nggak nafsu makan ngeliat dia. Tapi bapak mesti minta berterima kasih sama dia. Karena Kalau bapak makan deket dia, cepat kenyang.
Karena Ya karena ngelihat dia makan udah kenyang, nggak nafsu lagi. enak ngeliat muka dia. Oh, enak jatuhnya, Bener Pak, deh. ya? Kamu nggak Iya, iya, takut iya. kangen sama ngeliat muka-muka? Enggak Pak, makasih Pak. Udah di sini aja lah. Enggak Pak. Ntar sambil siapa tahu kamu bisa sambil di rumah selesai jam kerja kamu buka toko dagingnya. Mas saya buka toko daging masa malam Pak, siapa yang mau beli Pak? Tapi kan jualan online nggak masalah dong. Ya siapa yang mau beli malam-malam Pak? Saya pulang dari sini udah jam 10 malam Pak. Set sih di sini saya kerja rodi Pak. Ya nggak Rodi Jam lah. 10 malam saya Kalau baru kamu bisa kerja pulang. kalau kamu kerja Rodi, saya yang zolim berarti. Jadi kamu bilang saya zolim. Oh enggak, bukan gitu Kalau Pak. kamu nggak bilang saya zolim ya kamu kerja sini lah. Ayolah. Saya Ayo, ntar udah, bisa lah kita saya injek. udah tekad saya udah bulat Pak untuk keluar dari perusahaan ini Pak. Yakin banget kamu. Yakin Pak. Tapi nih ya, ini kan sekarang mau masuk 2023. Kamu nggak khawatir dengan toko online kamu itu 2023 ini akan susah nantinya? Kamu udah dengar berita sih tentang 2023 dengan resesi dunia? Resesi dunia ya saya pernah dengar beritanya sih Pak. Terus kamu nggak khawatir? Tapi menurut saya ya resiko itu harus kita jalanin Pak. Oke. Saya berani ambil apa sih yang resikonya kamu lah. tahu tentang resesi 2023? Kita sharing ya. Oke. Siapa tahu saya bisa kasih input sama kamu. Ya resesi di 2023 katanya kan banyak negara yang akan mengalami kayak krisis lah Pak. Ya, contohnya kan sudah ada. Banyak lah krisis yang udah di negara-negara lain. Oke. Ya di Indonesia mungkin kita akan mengalami yang sangat drastis juga penurunannya. Tapi menurut saya dengan saya menjual bahan makanan, menjual daging, saya nggak akan terpengaruh dengan itu. Karena kan daging itu konsumsi dari semua makhluk hidup di dunia ini. Oh, Khususnya di Indonesia deh. Kamu pun jual daging premium. Kamu jual daging premium, berarti yang makan orang-orang kaya kan? Ya makan ya nggak bisa orang kaya juga sih Pak. Maksudnya orang yang Ya, middle orang juga masih bisa. middle up lah ya. Middle up lah. Nah kalau middle up ya mungkin nggak kena resesi kali ya. Itu arah kamu. Ya mungkin seperti itu Pak. Tapi kalau misalkan kamu ragu, kenapa nggak kamu coba bisnis yang lain yang tidak terimpact dengan resesi secara langsung? Contohnya apa tuh? Kalau ada ide maksudnya Pak, mungkin bisa saya tampung dulu Pak. Kalau saya tahu saya buka usaha mas. Ini saya nggak tahu. Bapak kebanyakan main sama yang namanya Aryo mungkin Pak. Ini Aryo lagi biang masalah kita. Itu dia Pak. Saya harus panggil dia nih Aryo. Iya, ini. mungkin Bapak bisa manggil saya lagi setelah Bapak ketemu Aryo. Jadi saya tahu saya mesti ngapain. Siapa tahu kan Aryo nanti akan resign kan? Jadi kalau nggak saya tahu panggil juga. Aryo, kamu mau bertahan? Tergantung dari hasilnya nanti Pak. Aryonya mau seperti apa? Hasilnya yang akan keluar itu saya kepikiran sih nggak bakalan sabar ngadepinnya. Gak bakal sabar ya Pak ya? Berat. Saya udah jalanin itu sih Pak. Saya sedih kalau ngomong Mungkin sama dia. kalau ngelihat mukanya aja udah nggak bisa Pak. Saya mesti jauhin benda-benda tajam di meja saya. Kalau ada, Ya itu susah sih Pak. minum si gorak leher. Susah kali itu orang. Pak. Ya udah, kalau kamu emang mau usaha, oke. Cuma pertimbangan bisnisnya, terus carilah bisnis sampingannya lagi. Kamu sih dengar kamu suka masak? Iya Pak, saya suka masak Pak. Biasanya masak apa tuh? Kebetulan sih selama ini saya masak kayak western food sih Pak. Kayaknya kamu sombong ya? Sombong Jualan sama... daging mahal, sekarang Iya. western food. Tapi kesombongan saya itu hasilnya ada Pak. Apa? Makanan itu Pak. Contoh menunya, Ada chili dog Pak. Saya pernah buat chili dog. Terus bahasa ada Indonesia lah. kasar Pak. Bahasa Indonesia Pak. Nanti dia. Chili dog. Anjing cabean. Nah, kasar kan Pak. Tapi Anjing, bentuknya nggak seperti itu Pak. berarti bentuknya kayak gitu. Bentuknya Kenapa nggak mesti seperti ada anjing dognya? cabean. Kenapa dognya itu kan anjing, cili cabe. Dog itu dari hot dog Pak. Sosis. Oh Pak. sosis. Sosis. Abis itu selain chili dog, Jangan chili dog, Philly cheese ada Pak. Philly. Iya. Philly itu artinya apa? Philly cheese itu cuman dari nama kota, dari asal kota itu Pak. Makanan itu dari dari kota Philly, Daerah negaranya? Amerika Pak. Sombong ya? Iya, Kamu itulah. pernah di Amerika? Kenapa? Kamu pernah di Amerika? Enggak sih Pak. Banyak kamu nonton bahasa YouTube Inggris. aja Pak. Coba kamu bahasa Inggris. Enggak bisa Pak saya Pak. Saya mau tes kamu. Nggak bahasa bisa, Pak. Inggris saya ini bagus loh. Saya bisa ngajarin ke tim saya tuh yang namanya Aryo, finance. Bisa. Finance tadi Bisa Pak bahasa bikin Inggris. malu saya. Ke vendor, dia ngomong kayak begitu. Ayo, finance-nya pakai bahasa Inggris. Saya malu di situ. Ya udah sekarang gini deh Pak. Bapak kayaknya mempersulit saya nih untuk saya resign Pak. Enggak. Jadi
Saya tidak mempersulit, saya cuma mempertahankan. Saya takutnya kamu kangen sama yang namanya Aryo. Saya sudah sedih, Pak. Aryo ini makhluk langka loh, Bim. Kamu jarang ketemu sama dia. Kamu tahu kan seberapa bodohnya dia? Sangat, Pak. Sangat. Sangat. Ya udah bertahan dulu ya di sini. Nggak bisa, Pak. Minimal saya butuh kamu sampai sore inilah. sampai sore inilah. Saya terima, Ya, Pak. Sampai Saya akhir terima. bulan lah. Sampai akhir bulan. Nanti kalau misalkan kamu emang masih nggak tahan sama Aryo lagi, baru deh. Tapi sekarang ini kamu bertahan dulu deh. Saya masih butuh tim. Karena feeling saya, Pak, di kantor ini, Pak, dengan adanya Aryo, itu pasti akan nggak bener, Pak. Ini orang mesti Nggak. saya panggil. Ini Aryo ini, Pak. Kalau semua orang resign, sisa dia. Itu emang tujuan dia, Pak. Dia mau mengambil perusahaan ini. Tapi dengan Dia emang sengaja buat orang kesel. Iya. Kita coba kalau bawa dia ke MRI, kita scan tuh otaknya dia. Di dengkul, di Nggak. kepalanya kosong. Saya yakin ada. Itu pun setengah on. Setengah on itu juga koplak. Ada retak-retaknya. Tapi tolonglah. Saya minta tolong banget. Saya panggil nanti Aryo-nya, saya dudukin. Dianya saya dudukin ya. Palanya saya dudukin. Baru kita ngobrol lagi. Tapi bertahanlah sebulan ini. Baik, Pak. Saya bertahan sampai nanti ada keputusan dari Aryo, Pak. Mau diapain itu orang itu? Injak paling. Saya injak dia. Saya injak. Palanya udah mulai gepeng, baru. Mas Bim, ini kepalanya udah gepeng. Udah ya, stay di sini. Ini udah sore loh, Pak. Kenapa memang? Udah, Pak. Saya mau keluar aja, Pak. Jangan. Ya Kamu kalau nggak boleh keluar, saya mau pulang dulu deh kalau gitu. Pulang mau ngapain? Sudah banyak yang saya pikirkan ini, Pak. Pusing kepala saya. Jangan kamu ngomong pusing. Masalah saya juga banyak. Deh, ande. Tahan dulu ya. Oke, ini saya buang. Nanti saya buat lagi, Pak. Saya Saya minta Aryo buatin, Pak.